Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi, tips dan trik, serta pembahasan soal mengenai CASN tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas soal TKP, khususnya terkait aspek anti-radikalisme. Yuk, kita langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan soal, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan anti-radikalisme itu. Aspek anti-radikalisme ini termasuk aspek yang terbilang baru dalam TKP SKD CPNS ya. Jadi baru pada tahun 2021 ini masuk ke dalam TKP. Nah, menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021, aspek anti-radikalisme bertujuan untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, jika kita lihat sekilas, maka tujuan dari aspek anti-radikalisme ini intinya adalah untuk menguji menjaring informasi apakah kita mengetahui pengetahuan nih, kemudian kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus yang mana yang berkaitan dengan radikalisme. Artinya apa? Artinya bahwa bentuk soalnya nanti mungkin akan cukup beragam ya, tidak seperti soal tentang di jari kerja misalkan profesionalisme atau pelayan publik yang ciri-cirinya jelas. Soal radikalisme ini kemungkinan akan bervariasi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu sendiri? Kalau menurut KBBI, ada 3 makna radikalisme. Yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Ya. Kemudian yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrem dalam aliran politik. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Intinya adalah sikap yang ekstrim, yang mana ini cenderung menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang drastis, seperti itu. Kemudian apa ciri-ciri orang yang berpaham radikal? Seorang berpaham radikal memiliki ciri-ciri yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua adalah fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Yang ketiga, eksklusif atau membedakan diri dari golongan yang lainnya. Yang keempat adalah evolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita coba bahas soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nomor 1. Andi dan Hafiz adalah tetangga yang sangat akrab walaupun berbeda agama. Pada tanggal 13 Mei 2021, Hafiz merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai tetangga, yang akan Andi lakukan: A. Menghormati agama yang dianut Hafiz. B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. C. Ikut merayakan Idul Fitri karena Hafiz tetangganya. D. Membiarkannya melaksanakan Idul Fitri dengan khidmat. E. Tidak perlu melakukan apa-apa karena tidak ada kaitannya dengan Andi. Jawaban paling tepat untuk soal ini adalah B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Oke, ini adalah poin yang tertinggi ya, poin 5. Nah, kenapa bisa yang ini? Karena di dalam opsi B ini ada tindakan. Tindakannya adalah menjaga ketenangan dalam bentuk apapun itu selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Nah, ini adalah suatu bentuk toleransi yang sudah menunjukkan suatu tindakan ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita lihat jawaban yang lain? Kita lihat yang A, menghormati agama yang dianut Hafiz. Sejak awal mereka adalah tetangga yang sangat akrab ya, dan mereka berbeda agama. Maka ini sebetulnya sejak awal memang si Andi sudah menghormati Hafiz. Oleh karena itu ini poinnya 2 ya teman-teman. Kemudian yang C, ikut merayakan Idul Fitri karena Hafiz tetangganya. Oke, toleransi tidak berarti harus mengikuti. Tidak berarti kita harus mengikut serta dalam merayakan ataupun mengikuti ritual saudara kita yang berbeda agama. Tidak seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu ini poinnya adalah 4 ya. Yang D, membiarkannya melaksanakan Idul Fitri dengan khidmat. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah kata-kata membiarkannya. Membiarkannya ini terkesan tidak peduli ya. Acuh saja. Maaf, tak acuh saja. Nah, oleh karena itu poinnya 3. Yang E, tidak perlu melakukan apa-apa karena tidak ada kaitan dengan Andi. Nah, ini jelas kurang tepat ya, karena tidak ada tindakan sama sekali. Maka poinnya 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 2. Jika salah satu rekan Anda yang terindikasi menganut paham yang dilarang pemerintah mendaftarkan diri ke perusahaan Anda,
Maka sebagai HRD sikap Anda adalah A. Menolak pendaftarannya dengan tegas, B. Memberikan kesempatan untuk bekerja, C. Memperlakukan seperti kandidat lain, D. Memberikan arahan kepada yang bersangkutan, E. Meminta pertimbangan kepada atasan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Memperlakukan seperti kandidat lain. Ini adalah yang paling tepat. Kenapa teman-teman? Kenapa bisa yang C? Nah, kita perhatikan lagi. Salah satu rekan Anda yang terindikasi menganut paham yang dilarang, ya. Kita lihat di sini baru terindikasi, jadi belum pasti sebetulnya, belum dikonfirmasi. Baru terindikasi saja, belum dikonfirmasi. Nah, dia mendaftarkan diri ke perusahaan Anda. Kebetulan Anda adalah HRD. Sebagai HRD tentunya kita harus bersikap profesional, ya. Siapapun yang mendaftar kita proses. Tentunya dengan prosedur yang sudah ada, ya. Oleh karena itu, meskipun dia tadi terindikasi mengandung paham yang dilarang, tetap kita harus proses dia. Karena jika memang nanti terbukti dia mengandung paham yang dilarang itu, maka nanti akan terlihat sendiri ya ketika proses hiringnya. Ketika proses hiring itu akan terlihat, oh ternyata dia mengandung paham ini dilarang, seperti itu. Itu akan terlihat sebagai HRD yang profesional. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat ini C. Jadi C ini bisa saja iya, bisa saja tidak, ya. Jadi tidak mesti mutlak langsung kita larang, tidak. Tidak juga kita langsung terima, tidak, ya. Kita sikapi dengan bijak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Seperti itu. Kita lihat jawaban yang lainnya. A. Menolak pendaftarannya dengan tegas. Oke, ini agak ekstrim ya, karena tadi baru terindikasi, maka ini opsinya 3. Kemudian yang B. Memberikan kesempatan untuk bekerja. Nah, ini baik, tapi itu tadi ya, kalau misalkan dia ternyata benar mengandung paham yang dilarang, maka ini akan kurang baik. Poin yang 4. Kemudian yang D. Memberikan arahan kepada yang bersangkutan. Oh ya, yang B itu poinnya 4. Kenapa? Karena ini memberikan kesempatan ya pada siapapun. Jadi menghargai perbedaan. Meskipun di sini terindikasi paham yang dilarang, seperti itu. D. Memberikan arahan kepada yang bersangkutan. Oke, ini belum jelas arahannya seperti apa ya. Jadi poinnya 2. Kemudian yang E. Meminta pertimbangan kepada atasan. Ini poinnya 1 ya. Karena dalam hal ini sebetulnya HRD juga punya kewenangan yang cukup ya untuk menilai, seperti itu. Jadi tidak perlu langsung ke atasan. Dari HRD-nya sendiri dulu, baru nanti kemudian dikonsultasikan ke atasan. Apabila memang telah terbukti nanti dia apakah mengandung paham yang dilarang atau tidak, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 3. Rapat di kantor pagi hari ini berujung rusuh. Masing-masing pegawai terbagi menjadi 2 kubu yang sama-sama kuat mempertahankan pendapatnya. Beberapa pegawai bahkan melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk para pegawai yang memiliki pendapat berbeda. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda: A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan tersebut. B. Berusaha menengahi agar perdebatan tersebut tidak terjadi berkepanjangan. C. Berusaha memahami pendapat masing-masing pihak sehingga menimbulkan perdebatan. D. Memihak dengan salah satu kubu yang pendapatnya lebih baik menurut saya. Atau E. Diam saja dan mengikuti perdebatan tersebut sampai rapat selesai. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Berusaha menengahi agar perdebatan tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Oke, sebelumnya kita perlu ingat kembali ya teman-teman. Di dalam hukum negara kita, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh hukum. Ya. Jadi siapapun bebas berpendapat selama memang dalam aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, tidak melampaui batas. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat ini kita saling menghormati. Tidak serta-merta kita mengarahkan salah satunya untuk setuju dengan kita. Nah, itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, di sini ketika terjadi rusuh ya, rapat yang berujung rusuh karena perbedaan pendapat, maka tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah berusaha menengahi agar perdebatan tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Kita beri pemahaman bahwa perbedaan pendapat ini adalah suatu hal yang wajar, dan kemudian minta para peserta ya untuk kembali fokus kepada tujuan awal. Itu kalau misalkan tindakan lanjutnya ya, setelah dari yang B ini berusaha menengahi agar pendapat tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang B ini poinnya 5. Kemudian bagaimana dengan jawaban yang lain? Kita lihat opsi yang A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan tersebut. Oke, ini tindakan yang sangat tidak profesional ya. Poin 1. Ya, poinnya 1. Kemudian yang C,
Berusaha memahami pendapat masing-masing pihak sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, ini baru memahami saja ya. Jadi belum ada tindakan. Tindakannya baru sebatas memahami pendapat masing-masing pihak saja. Belum ada tindakan yang nyata untuk mengurangi atau menghindari konflik yang sedang terjadi. Jadi ini poinnya 4. Yang D, memihak dengan salah satu kubu yang pendapatnya lebih baik menurut saya. Nah, hati-hati, ini adalah tindakan salah satu tindakan orang yang cenderung berpaham radikal ya, karena seorang yang radikal tadi adalah sifatnya intoleran ya, tidak menerima perbedaan, dan dia akan nge-push terus ya, dia akan mendorong orang lain agar setuju dengan pendapatnya gitu. Ini poinnya 2. Maaf, ini 3. Karena di sini masih ada tindakan ya, meskipun keliru. Yang E, diam saja dan mengikuti perdebatan tersebut sampai selesai. Ini hanya diam saja, tidak ada tindakan, jadi poinnya 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 4. Suatu hari Anda memergoki seorang teman Anda sedang merakit bom. Ia mengatakan bahwa bom tersebut akan digunakannya sebagai persiapan untuk berjihad di masa mendatang kelak. Yang akan Anda lakukan adalah A. Melaporkannya kepada pihak yang berwenang. B. Memberi teguran secara lisan bahwa tindakannya tersebut tidak baik. C. Memberitahu orang sekitar agar berhati-hati dengannya. D. Tidak akan mendekatinya lagi. Dan E. Menjauh dari semua forum yang ada orang tersebut di dalamnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Ini adalah tindakan yang paling tepat dalam soal ini. Oke, kenapa kita pilih yang A, teman-teman? Kita lihat dalam soal ya, kita telah kembali soalnya. Suatu hari Anda memergoki seorang teman Anda sedang merakit bom. Artinya dia secara sadar merakit bom itu sendiri, kan? Kemudian dia mengatakan bahwa bom tersebut akan digunakannya sebagai persiapan untuk berjihad. Ini tentunya jihad dalam konteks yang salah ya teman-teman, yang keliru. Di masa mendatang kelak. Artinya apa? Artinya di sini dia sudah punya kesadaran sendiri. Dia punya kesadaran bahwa dia akan melakukan tindakan tertentu ya terhadap bom yang sudah dirakitnya tadi. Itu yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya, memiliki, apalagi merakit senjata api seperti bom ini aja sudah sesuatu yang keliru teman-teman ya, melanggar hukum. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan lagi, maka kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lain? Kenapa tidak yang B misalkan ya, memberi teguran secara lisan bahwa tindakannya tersebut tidak baik? Bukankah baik ada tindakan teguran dulu dari kita? Memang baik, tapi kita lihat kembali pada soal tadi ya. Dia sedang merakit bom dan dengan sadar menyatakan bahwa bom tersebut akan digunakan sebagai persiapan untuk berjihad. Ini artinya apa? Artinya mungkin kalau kita hanya memberikan teguran secara lisan, ini kurang efektif dengan tipe orang seperti ini ya. Karena biasanya tipe orang seperti ini artinya pemahamannya, paham radikalismenya itu sudah cukup jauh ya, terlalu jauh seperti itu. Jadi akan sulit memberi teguran secara lisan. Nah, tapi berhubung ini ada tindakan ya, jadi poinnya 4 karena masih ada tindakannya. Kita lihat yang C, memberitahu orang sekitar agar berhati-hati dengannya. Oke, ini yang kita beritahu hanya orang sekitar saja supaya berhati-hati, tapi tidak ada tindakan pada si teman tadi. Ini poinnya 3. Yang D, tidak akan mendekatinya lagi. Ini poinnya 2, kurang baik ya, karena membiarkan berarti membiarkan paham tersebut tumbuh lebih subur, bahkan bisa mengarah pada terorisme ya. Yang E, menjauh dari semua forum yang ada orang tersebut di dalamnya. Ini lebih parah lagi ya, jadi poinnya 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Anton merupakan bawahan Anda yang berbeda agama. Suatu hari, Anton meminta izin di tengah jam kerja untuk melaksanakan ibadah wajib. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan izin kepada Anton. B. Tidak memberikan izin dengan alasan masih jam kerja. C. Memberikan izin kepada Anton agar segera melaksanakan ibadah dan kembali bekerja setelah selesai. D. Memberikan izin dengan batas waktu tertentu. Atau E. Memberikan izin dengan kewajiban pekerjaannya telah selesai. Jawabannya paling tepat untuk soal ini adalah C. Memberikan izin kepada Anton agar segera melaksanakan ibadah dan kembali bekerja setelah selesai. Terkait dengan masalah kepercayaan ya teman-teman. Masalah kepercayaan, ibadah, maka kita harus memberikan izin ya. Itu sifatnya tidak bisa ditawar ya. Ketika berkaitan dengan ibadah ataupun keyakinan orang lain, maka kita harus memberikan toleransi ya. Masuk waktu dia wajib beragama, maka kita izinkan dia untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
Dengan catatan tadi ya, ini tidak izin serta-merta ya, serta-merta diizinkan tanpa batasan-batasan tertentu. Bagaimanapun di sini kondisinya adalah di tengah jam kerja. Artinya setelah dia selesai, dia harus kembali bekerja. Ya, kembali bekerja setelah dia selesai beribadah. Gitu. Maka itulah yang menyebabkan opsi C ini lebih tepat. Opsinya 5, ya poinnya 5. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lain? Kita lihat yang A, memberikan izin kepada Anton. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lain? Kita lihat opsi yang A, memberikan izin kepada Anton. Nah, ini sudah baik ya, memberikan izin. Tapi, hanya memberikan izin saja, belum ada kejelasan batasannya seperti apa. Yang B, tidak memberikan izin dengan alasan masih jam kerja. Memang benar, tetapi ini berarti kurang toleran ya teman-teman. Maka poinnya 1. D, memberikan izin dengan batasan waktu tertentu. Oke, ini 3 ya. Karena di sini batasan waktu tertentunya belum jelas. Apakah batas waktunya itu setelah dia selesai ibadah atau justru belum selesai ibadah? Nanti yang dipertanyakan. Yang E, memberikan izin dengan kewajiban pekerjaannya telah selesai. Nah, ini agak berlebihan ya, karena jika pekerjaannya telah selesai tapi waktu ibadahnya sudah habis, nah ini jadinya kita merugikan dia ya, tidak toleran seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ketika tengah berselancar di media sosial, Anda menjumpai salah satu postingan yang di-like oleh sahabat Anda. Postingan tersebut berisi dukungan terhadap organisasi yang beberapa bulan lalu telah dilarang oleh pemerintah karena berupaya mengganti ideologi nasional. Sikap Anda terhadap hal tersebut: A. Melaporkannya kepada pihak berwajib. B. Menegur dan memberinya pemahaman agar tidak sembarang melike postingan serupa. C. Meminta pendapat sahabat Anda terkait organisasi tersebut. D. Tidak lagi menjadikannya sahabat. Atau E, tidak perlu dipermasalahkan karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B, menegur dan memberinya pemahaman agar tidak sembarang melike postingan serupa. Oke, kenapa bisa yang B? Ya, B ini poinnya 5. Kita lihat kembali pada soal. Ketika tengah berselancar di media sosial, Anda menjumpai salah satu postingan yang di-like oleh sahabat Anda. Postingan tersebut berisi dukungan terhadap organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah ya, karena berupaya mengganti ideologi nasional. Ini berarti organisasi yang cukup ekstrim ya, berpaham radikal ya, karena ingin mengubah ideologi. Itu suatu pelanggaran ya teman-teman, melanggar hukum. Nah, tetapi di sini kita perlu perhatikan bahwa bisa saja sahabat Anda tadi melike itu tidak sengaja, atau mungkin dia sebetulnya tidak begitu paham konteks apa yang di-like-nya itu tadi. Oleh karena itu, kita harus memberikan tindakan awal dulu ya. Ada tindakan awal dari kita, yaitu berupa teguran dan memberi pemahaman ya. Pemahaman seperti apa? Pemahaman terkait dengan organisasi yang tadi dilarang, kemudian terkait dengan paham radikal dan bagaimana cara-cara menangkalnya. Seperti itu teman-teman. Agar dia tidak sembarang melike postingan serupa ya. Kenapa? Karena apabila ini dideteksi oleh misalkan ya BNPT kebetulan lagi mencari orang-orang yang terlibat dengan organisasi terlarang, itu bisa saja dia ikut terjerat seperti itu. Maka harus berhati-hati. Oleh karena itu, jawaban B di sini sudah yang paling tepat. Ya. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lainnya? Kita lihat opsi yang A, melaporkannya kepada pihak berwajib. Oke, ini sebetulnya bisa benar ya, bisa benar kalau misalkan tadi ternyata temannya memang pengikut dari organisasi tersebut ya, ini tindakan yang benar. Tapi sekali lagi kita perlu konfirmasi terlebih dahulu kan, karena itu yang A ini masih kurang tepat. Yang C, meminta pendapat sahabat Anda terkait organisasi tersebut. Oke, ini ada konfirmasi ya, tapi belum jelas nih pendapat ini maksudnya seperti apa. Maka poinnya 3. D, tidak lagi menjadikannya sahabat. Oke, ini tidak tepat ya, karena artinya kita sama saja membiarkannya seperti itu. Ini poinnya 1. E, tidak perlu dipermasalahkan karena setiap orang memiliki pendapat berbeda. Ya, benar ya, setiap orang memang memiliki pendapat yang berbeda dan kita patut menghargainya. Tetapi perlu diingat bahwa jika pemahaman tadi adalah pemahaman yang salah, maka kita tidak bisa membiarkannya. Oleh karena itu ini poinnya 2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Anda seorang customer service di salah satu instansi pemerintah. Wajah yang Anda miliki memang sangat khas dan bisa ditebak berasal dari suku mana.
Salah seorang pelanggan mengatakan bahwa suku Anda biasanya adalah golongan orang kaya yang jarang ditemui di instansi pemerintah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan pengertian bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. B. Memberikan argumentasi bahwa tidak sepatutnya ia berbicara seperti itu. C. Tidak memberikan layanan karena tidak bertindak sepatutnya. D. Melaporkan kepada pihak berwajib atas tuduhan tindakan yang tidak menyenangkan. E. Berdiam diri karena Anda anggap angin lalu. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Memberikan pengertian bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini salah satu kasus terkait dengan rasisme ya teman-teman. Ya. Di sini tadi dijelaskan bahwa wajah yang Anda miliki memang sangat khas ya, dan bisa ditebak berasal dari suku mana. Kemudian salah seorang pelanggan mengatakan suku Anda biasanya tidak ada di instansi pemerintahan ya, karena adalah golongan orang kaya. Nah, ini termasuk tindakan rasisme dan sebetulnya ini melanggar norma ya teman-teman, seperti itu. Karena tidak boleh bertindak rasis. Kita harus toleran terhadap semua golongan. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa tadi posisinya di sini adalah sebagai seorang customer service ya, seorang yang bekerja di bagian pelayanan. Tidak semestinya seorang customer service ya, seorang yang bekerja di bagian yang melayani masyarakat itu sembarangan berbicara. Oleh karena itu, kita berikan pemahaman ya dengan cara memberikan pengertian bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak masalah meskipun dia bukan suku yang biasanya bekerja di situ, yaitu adalah hak dia ya, hak masing-masing orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Makanya poinnya 5. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lainnya? Kita lihat yang B, memberikan argumentasi bahwa tidak sepatutnya ia berbicara seperti itu. Oke, B ini baik ya, tapi kita harus perhatikan lagi, memberikan argumentasi ini bentuknya seperti apa. Apakah argumentasi itu akan menyinggung si pelanggan atau bagaimana ya? Kalau misalkan argumentasi itu akan menyinggung pelanggan, maka harus berhati-hati. Karena bagaimanapun di sini tugas dia adalah seorang customer service. Ini poinnya 4. Yang C, tidak memberikan layanan karena tidak bertindak sepatutnya. Nah, ini jelas tindakan yang salah ya teman-teman. Ingat bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Semua memiliki hak yang sama. Jadi ini poinnya 1. D, melaporkan kepada pihak berwajib atas tuduhan tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, ini agak keliru ya teman-teman, karena tindakannya terlalu ekstrim. Harusnya kita menegur dulu. Maka poinnya 2. Yang E, berdiam diri karena Anda anggap angin lalu. Oke, ini sebetulnya jawaban yang netral ya. Jadi 3. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang soal-soal TKP aspek anti radikalisme. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow Instagram dan TikToknya Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CSN tahun 2021. Semangat terus dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.